السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab At-Tauhid. Dan malam hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-21. Kalau di kitab ana bab 21 ya. Kalau di kitab ana yang satunya lagi 22. Ya, jadi ana pakai yang kitab ini. Di kitab ini bab yang ke-21. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirik. Bab apa yang datang tentang penjagaan Al-Mustafa. Al-Mustafa, Mustafa itu artinya orang yang dipilih, orang pilihan, itu arti Al-Mustafa. Jadi dimaksud dengan Al-Mustafa di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab apa yang datang tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana beliau menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi bab majaa, apa yang datang, yaitu apa yang datang dari penjelasan dan dalil-dalil yang menunjukkan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Dari segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid ini dari segala sisi, agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka dijaga dari jalan-jalan yang mengantarkan ke situ, itu ditutup. Makanya di sini di bab 21 ini terdapat kaidah besar, atau dalam agama kita ada kaidah yang besar, kaidah yang agung yang dikenal dengan sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu maksudnya menutup celah, menutup pintu pada segala yang dilarang. Ini namanya sadduz zari'ah. Jadi ada hal-hal yang dilarang, ada jalan-jalan, ada pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang itu. Nah, itu ditutup pintunya, jangan sampai masuk ke situ. Nah, itu namanya sadduz zari'ah. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di sini beliau menjaga tauhid dengan menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena itu di beberapa bab yang telah berlalu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang, mengharamkan gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Memuliakan orang soleh itu bagian dari agama. Mencintai orang soleh itu bagian dari agama, diperintah dalam agama. Tapi Nabi larang berlebih-lebihan, gulu. Nabi larang. Nabi SAW juga mengharamkan gulu kepada kuburan. Nabi SAW melarang solat di atas kuburan, kecuali solat jenazah. Nabi SAW melarang beribadah di kuburan. Ini semuanya bentuk dari penjagaan terhadap tauhid. Dan di bab ini juga penulis rahimahullah akan membawakan dari dalil-dalil yang datang yang merupakan bentuk penjagaan juga kepada tauhid. Tapi sebelum beliau rahimahullah menyebutkan dalil-dalil tersebut, beliau mulai dulu dengan membawakan sebuah ayat. Kata beliau, qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Allah firman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat oleh beliau apa yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum, sangat bersemangat kebaikan atas kalian, bil mu'minina raufun rahim, dan beliau terhadap kaum mukminin sangat belas kasih, sangat sayang, memiliki ra'fah dan rahmah kepada kaum mukminin. Sisi pendalilan penulis rahimahullah membawakan ayat ini jelas. Karena dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 sifat disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Min anfusikum, dari diri kalian. Jadi kalian mengenal rasul itu. Kalian mengenal namanya. Kalian mengenal nasabnya. Kalian mengenal kesolehannya. Kalian mengenal amanahnya. Kalian mengenal kejujurannya. Itu Nabi SAW. Beliau diutus oleh Allah, dan beliau sebelum diutus sebagai rasul, beliau sudah dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan kebaikannya, nasabnya dari nasab yang mulia, nama beliau dikenal. Karena itu Ja'far ibnu Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far tentang seorang rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Maka Ja'far radhiyallahu anhu menjawab, Innallah ba'asa fina rasulan minna, sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sifatahu, kami kenal nasabnya dan sifatnya. Wa madkhalahu wa mukhrajahu, kami kenal dari mana dia datang, kemana dia pergi. Wa sidqahu wa amanatahu,
kami kenal kejujurannya dan amanahnya. Maka beliau diutus dari kalangan mereka, diutus kepada mereka yang dikenal dengan sifat-sifat yang mulia ini. Itu yang pertama sifatnya. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat oleh beliau apa yang menyusahkan kalian, apa-apa yang membuat kalian menderita, itu beliau terasa sangat susah sekali, sangat berat sekali. Ini sifat yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa umat beliau yang menyusahkan mereka, itu sangat berat bagi Nabi SAW. Beliau sangat sedih kalau ada yang menimpa umatnya dari hal-hal yang menyusahkan mereka. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada yang berpaling dari dakwah, beliau dakwahkan, orang itu berpaling, dia ajak kepada keimanan, orang itu tetap di atas kekafiran. Ditunjukkan jalan yang lurus, dia malah memilih jalan yang sesat dan menyimpang. Maka Nabi SAW sedih dengan hal itu. Berat bagi beliau kalau orang tidak beriman. Maka Allah sampai menegur beliau dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Janganlah jiwamu itu pergi dengan penuh kesedihan terhadap mereka. Karena mereka tidak mau Nabi dakwahkan, menolak, Nabi sedih. Sedih bukan berarti aku tidak ada pengikut. Sedih bukan berarti nanti kalau aku tidak dakwah, aku tidak jadi pemimpin, tidak dapat jabatan, tidak. Nabi sedih karena mereka itu tetap kafir dan masuk neraka nanti. Maka Allah sebutkan jangan sedih, jangan kelewatan sedihnya. Karena apa? Karena Allah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka harusnya kita juga demikian. Kalau melihat ada orang yang jauh dari ketaatan, kita sedih. Apalagi kalau keluarga sedih. Nah, bentuk apa kepeduliannya itu mengajak, menyampaikan, mendakwahkan. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum, sangat bersemangat kebaikan atas kalian. Ini Nabi SAW, sifat beliau yang ketiga, beliau sangat semangat sekali kebaikan atas umatnya. Semangat sekali agar umatnya ini mendapatkan hidayah. Semangat agar umatnya selamat dari kebinasaan. Karena itu kita melihat Nabi SAW ketika beliau berdakwah, maka dakwah beliau ini dihalangi, beliau disakiti, diganggu. Nabi SAW dilempar pakai batu ketika dakwah ke Taif sampai berdarah. Nabi SAW diberi gelaran-gelaran yang jelek. Nabi SAW diusir. Beliau SAW bahkan diperangi, mau dibunuh. Dan selainnya dari gangguan-gangguan yang beliau terima ketika beliau berdakwah. Apakah Nabi SAW meninggalkan dakwahnya? Tidak, beliau tidak tinggalkan. Ketika beliau dilempar di Taif sampai berdarah, datang malaikat nawarkan bantuan. Kalau mau saya binasakan mereka, saya timpakan mereka, saya angkat, nanti saya timpakan. Nabi SAW mengatakan, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Dan Nabi SAW mengatakan, aku berharap
Kalau mereka tidak mau, nanti keturunan mereka ada yang mau beriman. Kemudian perlakuan yang luar biasa dari gangguan kepada Nabi SAW. Akhirnya Allah tolong Nabi SAW. Allah tolong agamanya. Nabi SAW dengan para sahabat masuk Mekah dalam keadaan menang. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah tidak bisa ngelawan lagi. Mereka di hadapan Nabi SAW menunggu keputusan Nabi SAW. Orang-orang yang dulu memerangi Nabi, yang dulu mengusir Nabi, yang dulu menyiksa para sahabat, Nabi SAW ketika Allah berikan kekuasaan, Nabi tidak membalas. Nabi mengatakan, idhabu antumut tulaqa, pergilah kalian, sekarang kalian bebas. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dan kelima dari sifat beliau, bil mu'minina raufun rahim. Jadi beliau memiliki ra'fah dan rahmat, kasih sayang, belas kasih kepada kaum mukminin. Dan memang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Nah, jadi seorang dai itu dia tidak memperbudak pengikutnya. Dia merendah sama seperti mereka. Tidak memperbudak manusia. Nah, dan memang kalau dari sisi sikap kita kepada orang yang berilmu, kita harus hormat, harus memuliakan. Itu perintah, tapi tidak boleh berlebihan. Baik. Jadi ini sifat yang agung yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan ini juga rahmat Allah untuk umat ini, di mana Allah memilih seorang Nabi yang seperti ini sifatnya, yang semangat kebaikan untuk umatnya, yang berat apa yang bagi beliau, apa yang menimpa umatnya dari kesulitan. Allah tidak mengutus kepada kita orang yang tidak peduli, orang yang tidak semangat kepada umatnya, tidak. Tapi yang diutus adalah yang sifatnya seperti ini. Dan Nabi SAW di dalam beliau itu semangat kebaikan untuk kita. Beliau terasa berat apa yang menyusahkan kita, dan beliau sangat sayang kepada kita. Beliau tidak minta balasan. Beliau tidak minta balasan dan ucapan terima kasih, tidak. Beliau hanya ingin kita itu dapat hidayah. Beliau hanya ingin kita itu beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita mentauhidkan Allah. Hanya itu yang Nabi SAW inginkan. Beliau hanya berharap kita selamat dari neraka, dan beliau hanya ingin agar kita itu jangan dekat-dekat dengan apa-apa yang bisa membinasakan. Bersamaan dengan itu beliau tidak minta apa-apa. Balasan beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harusnya kayak gitu. Kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena Allah,
Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Kalau orang ngasih, alhamdulillah diambil. Boleh. Bahkan kita ngajar, boleh minta upah. Karena kita waktu terambil untuk itu. Tapi tujuan awal adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini 5 sifat Nabi SAW. Dan sisi pendalilan penulis di sini adalah harisun alaikum, sangat bersemangat sekali kebaikan untuk kalian, semangat hidayah untuk kalian. Maka semangat Nabi SAW ini, sifat agung beliau ini terhadap umatnya, ini mengharuskan beliau memperingatkan umatnya dari segala hal yang membahayakan. Dan hal yang paling membahayakan adalah kesyirikan. Makanya Nabi SAW memperingatkan dari kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan ke situ diperingatkan oleh Nabi SAW, ditutup jalannya, jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Baik, dari ayat ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, di dalam ayat terdapat peringatan akan nikmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena firman Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ini datang dalam penyebutan nikmat dan karunia dari Allah, supaya kita selalu ingat bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW dari kalangan orang Arab. Beliau dari kalangan orang Arab. Jadi Rasulun minkum, minkum ada yang mengatakan minal Arab. Dari kalian maksudnya dari kalangan orang Arab. Ada juga yang mengatakan minkum minal bashar, itu dari manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi dari manusia. Cuma ada yang mengatakan minkum, yaitu min al-Arab, dari kalangan orang Arab. Nah, dan Nabi SAW itu ketika diutus itu karunia yang besar untuk orang Arab secara khusus, dan kaum muslimin, manusia secara umum. Orang Arab itu sebelum Nabi diutus, mereka tidak ada nilainya. Orang Arab, khususnya di mata orang-orang Romawi dan Persia. Ini orang Romawi dan Persia ini dua negara yang kuat dulu, zaman dulu. Kuat sekali Romawi dan Persia ini. Orang Arab sebelum diutus Nabi itu mereka berpecah belah. Mereka dalam keadaan jahiliyah. Tidak ada nilai. Namun ketika Allah mengutus Nabi SAW di tengah-tengah mereka, kemudian Allah menolong nabinya, orang-orang Arab masuk Islam, maka jadilah mereka itu bisa menaklukkan Romawi dan Persia, tunduk di bawah Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi mengatakan jihad, para sahabat mengumumkan jihad, itu 1 bulan sebelum mereka sampai udah gemetar. Orang-orang Romawi dan Persia itu dulu, zaman dulu. Zaman sekarang, jihad kata, diketawain. Kalau zaman dulu enggak, takut. Mereka takut. Allah masukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Maka dengan datangnya Nabi SAW, diutusnya Nabi itu adalah karunia yang besar. Makanya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Faman ibtaghal izzata fi ghairil Islam azallahu Allah.
Siapa saja yang mengharapkan kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan dia. Kemuliaan itu hanya ada pada Islam. Maksudnya Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW nasabnya dimaklumi. Beliau orang Arab, dan beliau adalah manusia yang paling mulia nasab dan negerinya. Beliau orang Arab, nasabnya nasab yang mulia, dan beliau dari Mekah. Mekah adalah negeri yang paling mulia di atas muka bumi. Tanah Mekah, tanah haram. Maka beliau manusia yang paling mulia dari sisi nasab dan negaranya, tempat tinggalnya. Dan secara umum jenis Arab itu lebih utama dari jenis Azam ya. Arab itu lebih utama dari non-Arab, itu secara umum dari sisi jenisnya. Tapi kalau dari sisi personnya, per orangnya, maka kemuliaan itu tidak dilihat dari mananya, tapi dari kemuliaan itu dari ketakwaannya. Karena itu Allah mengatakan, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Secara person boleh jadi orang Ajam itu lebih mulia dari Arab. Jadi kalau secara jenis Arab itu lebih utama dari Azam. Tapi kalau dari sisi per orangnya, maka yang kemuliaan itu ditentukan dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi Nabi orang Arab diutus oleh Allah. Awal kali beliau diutus di Arab, di Mekah, karena beliau memang orang sana. Awal kali beliau diutus di Mekah, karena memang seorang dai itu awal dia dakwah itu orang-orang dekat dulu. Allah utus beliau di kalangan orang Arab, itu yang pertama. Tapi beliau bukan diutus untuk orang Arab saja, tapi untuk apa? Untuk seluruh alam, untuk seluruh alam. Tapi mulainya beliau dari Arab, mulai dakwahnya. Ya, tapi diutusnya kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Alam itu bukan cuma manusia. Alam itu maksudnya seluruh makhluk. Jadi Islam itu rahmat untuk manusia, rahmat untuk jin, rahmat untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk para malaikat, rahmat untuk seluruh alam. Itu agama Nabi SAW, rahmatan lil alamin. Islam yang rahmat untuk seluruh alam. Nah, kalau Islam Nusantara, ini Islam dari mana? Islam Nusantara. Ini ada-ada aja orang membatasi rahmat hanya untuk Nusantara. Islam Nabi itu untuk seluruh alam rahmatnya. Ya, kalau terkait maksudnya Islam Nusantara itu Islam yang ramah, Islam yang menjaga persatuan, Islam yang moderat, Islam yang menjaga toleransi, Islam yang tidak menzolimi penganut agama lain, Islam yang adil. Ini semua ini ada di Islam Nabi SAW. Semuanya ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, sekarang kita bahas Islam Nusantara. Bahas tentang keadilan. Bawa ayat enggak deh? Bawa ayat. Bawa hadis enggak? Bawa hadis. Itu ada di Islamnya Nabi SAW. Tapi sebagian orang mungkin karena ketidaktahuan, mereka melihat dari orang-orang yang rusak, dari para teroris misalnya. Ada ISIS, oh orang Arab, ini Islam Arab. Kalau Islam kita enggak kayak gitu.
Ini karena ketidaktahuan. Ada juga pihak lain orang-orang munafik yang mereka memang tidak ingin umat Islam itu berislam dengan Islam yang lurus. Tidak ingin berislam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dibuatlah ciri-ciri. Kalau Islam Nusantara itu lain dari Islam Arab. Islam Nusantara itu kalau sholatnya pakai peci hitam, baju koko. Islam Nusantara itu tidak bercadar, kerudungnya biasa aja. Islam Nusantara itu ya begitu-begitulah. Di hal-hal yang tidak dilarang oleh agama itu tidak apa-apa, terkait pakaian, pakai sarung, pakai peci. Memang kita berpakaian itu berpakaian sesuai dengan adat setempat selama tidak melanggar syariat. Itu tuntunan berpakaian. Kita di kampung yang orang biasa pakai sarung, pakai koko, kita sholat di situ pakai sarung kayak koko, tidak apa-apa. Bahkan kalau kita aneh-aneh, kalau membuat orang itu nampak agak lain pandang, itu tidak boleh kita buat aneh-aneh. Pakai jubah di situ aneh bagi mereka, lebih baik pakai sarung. Nah, jadi Islam Nabi SAW itu Islam rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk orang Indonesia, orang Eropa dan seluruh dunia, itu rahmat. Ada orang-orang yang rusak, itu kerusakannya itu karena dia tidak menjalankan Islam dengan benar. Taib. Masih ada berapa faedah? Mau azan dulu apa lanjut? Syekh Abdul Razak atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah ditanya ketika azan itu pergi ke WC, kata beliau itu kurang bagus. Bagusnya kalau mau ke WC, kalau masih tahan azan, dengar dulu di masjid kemudian baru keluar. Kata beliau itu menyerupai syaitan-syaitan dengar azan dia lari. Tapi beliau mengatakan itu tidak haram. Bagusnya apa? Nah, ini faedah ana dengar dari beliau. Kita dengar, jawab azan, kalau mau silakan. Tapi kalau udah tidak tahan ya sudah. Atau kalau misal pengen ke WC itu bukan hal yang diharamkan. Cuma kata beliau bagusnya kita tunggu azan, jawab, selesai azan baru kita keluar biar tidak menyerupai syaitan yang lari ketika azannya. Kita tidak lari, cuma bagusnya nunggu dulu. Ya, tapi kalau mau juga tidak apa, itu hanya faedah yang ana dengar dari beliau. Fadhol, azan dulu. Baik, yang ketiga dari ayat terdapat kemudahan Islam. Bahwa Islam adalah agama yang mudah. Nabi SAW tidak mau menyusahkan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Maka agama Allah ini mudah. Dalam agama terdapat kemudahan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Jadi semua perintah dalam agama kita itu, kalau itu perintah, maka dia dilihat pada kemampuan. Kalau tidak mampu, gugur perintah itu. Haji rukun Islam, tapi bagi yang mampu saja. Salat rukun Islam. Perintah salat berdiri, tidak mampu duduk. Tidak mampu duduk baring. Tidak mampu juga bergerak-gerak salat dengan pikiran. Tidak mampu duduk tayamum. Tidak bisa tayamum, wudu apalagi. Maka salat tanpa wudu, tanpa tayamum. Baik. Tapi kalau masih waras, tidak gila, sholat tetap harus dilakukan, tidak ditinggalkan. Nah, tidak gugur kewajibannya. Baik.
Makanya Al-Quran, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas apa yang kalian mampu. Lebih dari itu Allah tidak bebani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Karena itu agama ini susah. Agama ini terasa susah bagi berapa orang. Yang pertama, kalau dia tidak ikhlas, susah. Yang kedua, kalau dia beragama tidak mengikuti tuntunan, susah, berat. Dia paksakan diri padahal tidak ada tuntunannya, berpahala juga tidak. Nah, yang keempat dari ayat ini adalah semangat Nabi SAW terhadap umatnya. Semangat Nabi SAW, kebaikan dan hidayah untuk umatnya. Maka di antara bentuk semangat beliau memperingatkan umatnya dari segala keburukan dan sarana-sarananya. Dan tentu yang keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup segala jalan dan pintu yang menuju kepada kesyirikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir mungkin, yang kelima dari ayat ini terdapat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin. Bil mu'minina raufun rahim. Beliau terhadap kaum mukminin sangat merahmati, sangat menyayangi, sangat belas kasih. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya kepada orang kafir dan munafik, beliau keras dan tegas. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama' bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan sesama mereka itu berkasih sayang. Keras dan tegas kepada orang kafir bukan artinya berbuat zolim. Kezoliman diharamkan di dalam agama. Dalam Islam berbuat zolim itu haram. Menzolimi binatang, menzolimi orang kafir diharamkan. Apalagi menzolimi seorang muslim. Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Jadi keadilan adalah pokok asas dalam agama kita. Tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Maka di sini Nabi SAW tegas dan keras kepada orang kafir, bukan artinya menzolimi mereka, enggak. Tapi dalam agama kita itu ada bab-babnya. Ada bab akidah, ada bab muamalah. Dalam bab akidah kita punya keyakinan. Keyakinan kita selain Islam, agama kekafiran. Segala yang disembah selain Allah batil. Siapa saja memeluk agama selain Islam, mati dia di atas agama itu, kekal di neraka. Dalam hal akidah kita wajib berlepas diri dari segala bentuk kekafiran. Ini bab akidah. Bab muamalah itu lain lagi. Muamalah, kata Allah dalam Al-Quran, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Dalam muamalah, kita punya tetangga kafir, pindah rumah minta tolong ngangkat barang, tolong, boleh. Ini bab muamalah.
Dia punya uang jatuh, kita ketemu kembalikan. Dia berhutang kepada kita, kalau kita relakan, itu hal yang baik. Ini dalam hal muamalah, tidak boleh kita tipu dia. Tapi dalam akidah tegas, wajib kita berlepas diri. Nah, inilah yang berlaku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu di Madinah itu hidup di situ orang-orang Yahudi. Akidah Nabi dan sahabat seperti ini. Dan orang Yahudi itu aman. Mereka hidup di bawah Nabi dan para sahabatnya. Karena memang Islam itu agama yang rahmat untuk seluruh alam. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Islam. Haram bagi orang Islam itu menyakiti orang kafir, apalagi membunuh mereka, jika mereka itu tidak memerangi kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang ada damai, perjanjian damai dengan umat Islam, dia diancam tidak masuk surga pertama kali. Dia masuk surga nanti, masuk neraka dulu. Itu ancaman Nabi SAW. Ada ndak agama lain yang ngajarkan kayak gitu? Siapa yang bunuh umat Islam, dia akan begini-begini? Ndak ada. Dalam Islam yang ada seperti ini. Itulah agama Nabi SAW. Rahmat untuk seluruh alam. Baik. Insyaallah dalil-dalil yang lain, ada berapa dalil yang bawakan penulis di sini, kita akan bacakan insyaallah pekan depan. Ini hanya pembukaan dari penulis. Ya, beliau membawakan dalil ini tentang bagaimana semangat Nabi, bagaimana perhatian Nabi, kasih sayang Nabi kepada umatnya. Maka beliau menutup segala jalan yang dapat mengantarkan umatnya kepada kebinasaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.